Untuk menjadi warga negara di suatu negara ada persyaratannya. Umumnya persyaratan yang diminta adalah sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, sudah tinggal di negara yang bersangkutan selama 5 tahun berturut-turut, berbahasa negara itu, pelajari sejarahnya dan mengikuti peraturannya supaya menjadi warga negara yang baik, melepaskan kewarganegaraan negara asal dan berjanji setia. Untuk menjadi warga negara kerajaan sorga, maka persyaratannya adalah sebagai berikut. 1. Lepaskan kewarganegaraan asal. 2. Belajar bahasanya. 3. Jadilah warga negara yang baik dengan mempelajari hukum dan perundangan yang berlaku dan menaatinya. Syarat 1. Lepaskan kewarganegaraan asal. Sebelum menjadi warga negara kerajaan sorga, pastilah semua manusia di muka bumi ini berkerajaan neraka tanpa disadari. Mengapa demikian? Supaya lebih jelas, inilah kisah singkatnya. Pada mulanya hanya ada satu kerajaan, yaitu kerajaan sorga. Karena berbentuk kerajaan, maka dipimpin oleh seorang raja. Dialah Yehova yang selalu ada. Bapa yang kekal, Raja damai, pencipta alam semesta, tahtanya dari kekekalan sampai kekekalan. Komando kedua diberikan kepada anaknya yang terkasih, Yesus Kristus, Yesua HaMasiah, Juru Selamat, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di alam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dialah firman Yehova, dialah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Dan Roh Kudus sebagai penasehat ajaib, Roh kebenaran, penghibur, penolong, Roh keperkasaan, Roh penyelamat. Bapa adalah perencana, pemberi otoritas, Roh Kudus membuat rencana itu bisa diwujudkan, pemberi kuasa, Yesus adalah pelaksananya, penerima mandat. Begitu luasnya kerajaan sorga sehingga Bapa menciptakan begitu banyak malaikat untuk melayaninya, untuk bekerja dan berkarya di berbagai macam bidang. Dan ada satu penghulu malaikat yang paling menonjol, yaitu Lucifer. Tapi kemudian dia memberontak bersama dengan 1/3 malaikat sorga. Terjadi peperangan di sorga dan Lucifer beserta pasukannya kalah dan dibuang ke bumi. Malaikat Tuhan yang indah berubah menjadi setan yang jelek karena sifat jeleknya tercerminkan. Malaikat jatuh ini membentuk satu kerajaan bernama kerajaan neraka atau kerajaan kegelapan, dipimpin oleh raja mereka, Lucifer yang disebut iblis atau satan, naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10 dengan 7 mahkota di atas kepalanya, si ular tua. Jadi sekarang ada 2 kerajaan, yaitu kerajaan sorga dan kerajaan iblis. Kerajaan iblis ini selalu menentang dan ingin menggagalkan apapun yang dikerjakan oleh kerajaan sorga. Untuk mengisi posisi yang kosong akibat pemberontakan Lucifer, dan supaya tidak ada pemberontakan kedua terjadi di sorga, maka Bapa merencanakan untuk menciptakan makhluk khusus. Makhluk ini tidak akan ditempatkan di sorga, tetapi di bumi. Bapa tidak menciptakan robot, tetapi makhluk ini diberikan kehendak bebas atau free will untuk memilih mengasihi Tuhan dengan mengikuti perintahnya atau tidak. Makhluk ini unik karena bisa hidup di 2 alam, yaitu alam jasmani dan alam rohani. Dari alam jasmani, makhluk ini dibuat dari debu tanah, sedangkan dari alam rohani diberikan roh dari Roh Kudus. Untuk menyatukan 2 bahan dari 2 alam yang berbeda ini, maka Bapa menghembuskan nafasnya dan muncullah jiwa atau nyawa, sehingga semuanya menjadi satu kesatuan yang kemudian diberi nama manusia. Jiwa atau nyawa ini terdapat di dalam darah. Dengan roh manusia berhubungan dengan Tuhan yang adalah roh. Dengan tubuh atau daging berhubungan dengan alam jasmani. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian Bapa menempatkan sepasang manusia ini di Taman Eden. Untuk menguji kasih, ketaatan, dan kesetiaan, maka ditempatkanlah pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Tuhan melarang manusia untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat karena mereka bisa mati. Saat iblis mendengar bahwa Bapa sedang mempersiapkan manusia untuk mengisi posisi yang kosong,
Segera dia memata-matai manusia untuk menemukan kelemahannya dan menyusun tipu muslihat agar manusia melanggar perintah Tuhan dan membuat mereka jatuh. Usaha iblis berhasil. Adam dan Hawa tertipu. Akibatnya mereka jatuh dalam dosa, roh mereka mati, dan mata jasmani mereka terbuka. Sekarang manusia hanya terdiri dari tubuh dan jiwa dan bisa disamakan dengan binatang. Karena roh mereka mati, maka hubungan manusia dengan Tuhan yang adalah roh terputus. Kerajaan iblis berpesta pora untuk kemenangannya atas kejatuhan manusia ciptaan Tuhan ini. Manusia itu menjadi miliknya. Kemudian iblis datang dan Yesus bertanya kepada iblis, "Harga apa yang harus kubayar untuk menebus manusia? Apakah engkau mau kukembalikan kedudukanmu di sorga?" Mengingat tendangan Yesus yang begitu menyakitkan di dadanya saat diusir dari sorga, dengan penuh dendam dan liciknya iblis menjawab, "Tebusannya adalah nyawamu, nyawa ganti nyawa." Ya, Bapak tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Dan Bapa sudah mempersiapkan juru selamat untuk menebus manusia, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Sehingga barang siapa percaya kepadanya dan mengikutnya akan bisa lulus ujian dan mendapatkan posisi di sorga. Anak domba disembelih, darahnya tertumpah, dan kulitnya dibuatkan pakaian dan dipakaikan kepada Adam dan Hawa untuk pengampunan dosa. Sampai waktunya Yesus akan menyerahkan nyawanya sendiri untuk tebusan manusia. Itulah ketetapannya. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dari Adam sampai kepada Yesus kurang lebih 4.000 tahun masih menggunakan darah binatang. Tapi setelah Yesus memberikan tubuh dan darahnya, maka darahnya lah yang dipakai untuk menebus manusia dari cengkraman iblis. Oleh karena itulah dunia ini dibagi menjadi dua zaman. Sebelum Masehi atau sebelum Yesus, dan sesudah Masehi atau sesudah Yesus. Saat Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, ia turun ke dalam maut, merebut kunci maut dan kerajaan maut. Kemudian membebaskan orang-orang kudus yang ditawan di sana, karena darah binatang belum bisa membawa mereka ke sorga. Selanjutnya Yesus naik ke sorga menyetorkan darahnya untuk penebusan manusia. Dan sebagai upahnya, Yesus mendapatkan kunci sorga. Kunci sorga dan kunci maut dan kerajaan maut sudah ada di tangannya. Sekarang jalan untuk menjadi warga negara kerajaan sorga adalah dengan menerima pengorbanan dari Yesus. Maka saudara-saudari bisa diselamatkan dan terbebas dari cengkraman iblis. Marilah ikuti doa ini untuk melepaskan kewarganegaraan kerajaan iblis dan memilih menjadi warga negara kerajaan sorga. Bagi yang sudah pernah menerima Yesus sebagai juru selamat, boleh berdoa lagi untuk memperbarui perjanjiannya. Pada saat ini, saya membuat perjanjian untuk menjadi warga negara kerajaan sorga. Saya menyatakan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Saat ini Tuhan Yesus, aku membuka hatiku selebar-lebarnya. Masuklah ke dalam hatiku, terangilah seluruh kehidupanku. Jadilah Raja dan Tuhan satu-satunya di dalam kehidupanku. Dengan hati aku telah percaya kepadamu. Benarkan aku saat ini. Dan dengan mulut aku telah mengaku, selamatkan aku saat ini. Saya mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya, karena bila saya tidak mau mengampuni, maka saya tidak diampuni. Biarlah sejauh timur dari barat, semua pelanggaran-pelanggaranku dan dosa-dosaku, Engkau membuangnya.
Walaupun dosaku semerah kain kirmisi, Engkau telah jadikan putih bagaikan salju. Walaupun semerah kain kesumba, Engkau telah jadikan putih bagaikan bulu domba. Saat ini segala kutuk dari pihak ayah maupun pihak ibu, dari keturunan ke-1 sampai ke-4, diputuskan. Segala belenggu dari tingkatan tertinggi sampai terendah, diputuskan. Segala perjanjian nenek moyang, segala perjanjianku dengan kuasa kegelapan, baik disengaja maupun tidak disengaja, Engkau Tuhan Yesus yang ada di hadapanku, membatalkan perjanjian itu dan membakarnya, sehingga aku terlepas dari segala tuntutan kerajaan kegelapan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Ya Roh Kudus, merdekakanlah seluruh kehidupanku. Aliran air yang jernih membasuh seluruh hidupku. Darah Yesus Kristus menguduskan seluruh hidupku. Dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan seluruh kehidupanku. Di dalam nama Yesus, amin.